pengajuan perceraian setelah new normal pasca COVID-19 itu ada peningkatan. Istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya kebanyakan faktor ekonomi. Dengan keadaan kondisi yang ada ini, maka itulah Ekonomi ya. ekonomi, khususnya ekonomi. Yang kedua memang ditinggal karena ya faktor tidak ada pekerjaan, tidak ada ini, ditinggal. Akhirnya perempuan yang tidak bisa menerima itu maka mengadukan masalahnya. Sejak pandemi corona melanda Indonesia pada Maret 2020 hingga Agustus 2020, Pengadilan Agama menerima 200.000 lebih gugatan perceraian. Masalah keuangan hingga tekanan psikologis karena PSBB diduga sebagai pemicu perceraian. Catatan akhir tahun 2021, Komnas Perempuan menunjukkan angka kekerasan pada perempuan di dalam rumah tangga maupun masa pacaran sudah mencapai 6.000 lebih kasus atau sebesar 79%. Seberapa besar kemampuan perempuan bisa keluar dari lingkaran kekerasan? Untuk membahasnya, saya bersama narasumber, panelis Satgas COVID-19 Dr. Maria Mubarika, psikolog keluarga Alisa Wahid, dan Ketua Komnas Perempuan Ibu Andi Yentriani. Selamat malam, Bu Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mbak Andi dulu. Mbak Andi, tadi juga saya sudah tanyakan pada Menteri Keuangan bahwa perempuan menjadi korban yang paling terdampak masa pandemi ini. Ternyata dampaknya tidak saja ekonomi, tapi juga kekerasan dalam lingkup keluarga. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat, memang Mbak Rosi ini lebih karena pertama persoalan kekerasan terhadap perempuan ini meningkat ketika perubahan kebijakan. Jadi seperti tadi disampaikan Ibu Mulyani, ketika semua pekerjaan dan belajar dari rumah itu lebih banyak di dalam rumah, perempuan itu seperti alamiah harus melakukan semua beban-beban tersebut. Nah, survei Komnas Perempuan di awal menunjukkan bahwa memang perempuan yang di usia 31 sampai 40 tahun, jadi itu kebanyakan anak-anaknya juga sudah di usia remaja, dan juga dari pekerja informal dan mereka yang penghasilannya itu kira-kira di bawah 5 juta sebulan, sementara pengeluaran keluarga itu terus bertambah di masa pandemi. Sampai ada yang harus misalnya membeli gadget lebih dari 3 karena anaknya harus semuanya bersekolah dari rumah gitu. Nah, itu meningkatkan ketegangan antar pasangan. Jadi tidak saja urusan kesehatan, tetapi dengan berada di rumah dan menghabiskan waktu di rumah untuk bekerja, mendampingi anak sekolah, itu justru memiliki potensi kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari data yang dibuat oleh Komnas Perempuan, sebetulnya ada 3 fitur utama. Yang pertama, kekerasan seksual itu meningkat, baik itu di ranah personal di dalam rumah tangga, maupun di ranah publik. Dan yang paling tinggi ini fitur yang kedua adalah kekerasan di ruang cyber. Jadi ketika semua pindah ke online di masa pandemi ini, kekerasan seksual berbasis online juga meningkat. Nah, yang ketiga adalah kekerasan seksual pada kelompok perempuan yang memang sudah rentan dari awal. Misalnya mereka yang disabilitas, atau yang positif HIV, ataupun bahkan juga yang lansia. Nah, ini fitur-fitur yang sebetulnya juga penting untuk diamati selain meningkatnya kekerasan di dalam rumah tangga. Dan yang memang menyedihkan adalah kekerasan pada perempuan itu justru terjadi di lingkup-lingkup atau komunitas personal. Betul ada di tempat-tempat umum, tetapi justru di lingkup-lingkup personal, di keluarga. Hal yang menyedihkan atau sangat ironis karena di tengah masa pandemi di mana kita harus di rumah saja, lebih banyak bersama keluarga, tapi ternyata keluarga tidak menjadi tempat yang aman untuk perempuan dan anak-anak. Mbak Alisa Wahid, bisa nggak Anda memberikan gambaran, kok bisa ya? Karena kan di masa pandemi ini kita justru bersama keluarga, di rumah saja. Padahal rumah di masa pandemi tidak menjadi tempat yang aman untuk perempuan dan anak-anak. Ya, itu kalau saya nyebutnya ini seperti gempa ya, Rosi ya. Jadi kalau sebuah bangunan yang dia
kokoh, ketika ada gempa dia nggak gampang hancur begitu ya, nggak roboh. Tapi kalau gempanya ringan tapi bangunannya udah retak-retak, tiangnya udah nyaris patah, ya gempanya ringan pun dia akan roboh. Nah, jadi sebetulnya kondisi pandemi itu tergantung dari kualitas keluarga sebelumnya. Konyolnya karena situasi kita ini sebetulnya kita masih hidup dalam masyarakat yang patriarkal kan ya. Jadi kondisinya ketidakadilan, kemudian juga ada ketidakmatangan pribadi dari masing-masing pasangan itu, juga masalah ketangguhan si keluarga itu sendiri, resiliensinya. Jadi ketika terjadi pandemi jadi ambruk semua ini gitu. Mengapa kemudian perempuan yang jadi korban? Nah, sekali lagi karena ada ketidakadilan sistem kita, budaya kita itu masih budaya yang menyuburkan atau melestarikan ketidakadilan terutama pada perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk nomor 2 begitu ya. Sehingga kemudian keputusan diambil oleh laki-laki. Power itu lebih banyak ada pada laki-laki. Begitu. Karena itu dalam kondisi seperti sekarang yang harusnya semua orang di rumah baik-baik saja, malah ya rumahku surgaku begitu harusnya. Betul. Ini malah justru kemudian beban berlipat ganda untuk si perempuan. Kemudian perempuannya sendiri karena dibesarkan dalam situasi setting sosial dan proses tumbuh yang memang tidak memberikan posisi yang setara untuk dia, sehingga dia nggak punya, si perempuan ini juga nggak punya keberanian untuk memperjuangkan haknya gitu. Jadi hubungan yang setaranya nggak ada, keberanian untuk memperjuangkan haknya nggak ada, dalam kondisi semua serba penuh tekanan seperti tadi dijelaskan Bu Ani, efek pandemi ini ya begitu akhirnya jadi karena kita adalah pilihan buat kita demi kesehatan bersama, yaitu di rumah saja. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa banyak sekali perempuan di luar sana dan anak-anak di luar sana, di rumah saja itu justru bukan menjadi tempat yang aman buat mereka. Betul. Apa pertolongan yang bisa kita berikan? Kalau saat ini sebetulnya yang paling penting adalah menyiapkan support system ya, seperti Komnas Perempuan, kemudian organisasi-organisasi masyarakat sipil, kepolisian itu punya unit yang khusus menangani untuk kekerasan. Tapi harus diingat nih Mbak Rosi, kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik ya. Verbal, perkataan. Pertanyaannya Mbak Rosi kepada Bu Rasnina kan, pernah mengalami kekerasan nggak? Dijawab Bu Rasnina enggak. Tetapi ketika pada diceritakan kehidupannya, itu banyak sekali kekerasan yang non fisik gitu. Karena Mbak Lisa, karena banyak sekali perempuan gini, kekerasan itu ya kalau ditempeleng doang sama ditendang. Itu dia yang harus padahal kita bahwa penghinaan, cemooh, disuruh kerja di luar batas kerja, itu kekerasan. Iya, harkat dan martabat perempuan ketika tidak disetarakan dengan laki-laki dan bahkan kemudian ditekan, nah itu sudah sebuah kekerasan sebetulnya. Ya, oke. Saya ke Dokter Maria. Apa Anda tenaga kesehatan? Anda ada yang bekerja di Satgas. Apakah Anda juga mengalami ketika di front line sebagai seorang perempuan juga mengalami kekerasan saat menjalankan tugas kemanusiaan? Iya pasti ya, jadi nakes ataupun masyarakat sebenarnya punya beban yang sama. Hanya tadi masyarakat harus menjauhi keramaian, harus stay at home, tapi nakes itu harus setiap hari keluar rumah ke fasilitas kesehatan mendekati orang-orang yang terinfeksi gitu. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa mayoritas nakes adalah perempuan. Di mayoritas itu banyak sekali juga perempuan yang masih mempunyai anak bayi, balita, masih menyusui, dan itulah hal-hal itu yang sangat berat ya yang kami alami. Kita tahu mungkin masih ingat bagaimana waktu awal sedikit sekali sains menjelaskan penyakit ini apa, tetapi tuntutan pekerjaan itu seperti tidak ada pilihan. Kita berhadapan juga dengan keselamatan keluarga juga ya. Ada juga yang dipisah harus isolasi gitu, 2 minggu tidak pulang, entah bagaimana nasib anak-anaknya di rumah. Kemudian ada juga yang harus pulang. Dokter, saya mau tanya, kan Anda seorang Dokter Maria Mubarika ini Satgas Covid. Orang lihat dokter, profesi yang sangat mulia begitu. Tapi dengan kondisi seperti ini, pernah nggak keluarga menuntut bahwa udah jangan ngurus-ngurusin Covid, bikin bahaya keluarga aja?
Ya, alhamdulillah sih tidak pernah. Oke, that's a good one. Saling memahami. Ya. Sangat memahami. Ya, itu adalah yang disebut dengan supporting system tadi. Karena keluarga memahami bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan kemanusiaan. Mama Aleta atau Bu Rasmiah atau Mbak Endang, adakah yang ingin mendiskusikan? Atau Dokter Rulista yang ingin bertanya pada panel? Ada Mbak Lisa, ada Mbak Andi, ada Dokter Maria. Dokter Rulista ada yang mau tanya ke Ya, Dokter Maria? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Dok. Saya mau bertanya ke Dokter Maria. Minta maaf sebelumnya, Mbak. Saya baru mungkin saya yang kurang tahu perkembangan atau bagaimana, tapi saya baru mendengar ada bidang apa tadi? Perlindungan tenaga kesehatan. Bidang perlindungan tenaga kesehatan Satgas COVID. Itu sebenarnya tugasnya di bidang itu sendiri apa dan tanggung jawabnya itu apa ya? Karena saya baru mendengar. Maaf sebelumnya, Dok. Iya, terima kasih, Dok. Jadi memang Satgas bidang perlindungan nakes itu di bawah BNPB. Tugas BNPB adalah menangani sebuah kegawat daruratan ya. Kita mengetahui 1 tahun pandemi ini laporan-laporan dari berbagai negara bahwa nakes itu sudah mengalami prolonged fear gitu. Kelelahan juga dari bekerja 1 tahun dengan ketakutan itu yang menyebabkan nakes-nakes banyak korban. Kita melihat di bulan Januari tinggi sekali ya angka kematian nakes. Oleh karena itu dibentuklah di bawah BNPB pada tanggal 6 Januari SK-nya baru dibentuk bidang khusus perlindungan nakes untuk mengisi ya filling gap masalah-masalah yang harus ditutupi dari nakes-nakes yang memiliki masalah. Apa itu, Dok, kira-kira? Jadi konkretnya apa? Misalnya untuk nakes di Papua sini apa kira-kira? Ya, saat ini yang kami lakukan adalah kami mengasesmen ya masalah apa sekarang yang menjadi masalah utama dari nakes. Yang kita luncurkan pada tanggal 2 Februari adalah hotline 117 extension 3. Itu merupakan jalur evakuasi secara digital ya. Jadi bisa langsung telepon ke 117 extension 3 dan itu bebas pulsa jika semua nakes mempunyai masalah ketika dia terinfeksi atau terpapar. Karena nakes jadi saya mungkin bisa mempersingkat. Jadi Dokter Rulista bahwa ini adalah perlindungan buat tenaga nakes. Begitu tenaga nakes terpapar, teleponlah supaya mendapat pertolongan yang cepat. Ya, betul. Tadi sudah itu bisa seluruh Indonesia dengan memutar nomor itu 113? Bisa seluruh Indonesia. Banyak juga sejawat di Papua yang sudah menghubungi. Oke, itu Dokter Ruslita. Baik, kita akan mendiskusikan lagi di bagian terakhir. Apa upaya yang bisa kita lakukan bersama untuk menghentikan kekerasan pada perempuan dan upaya seperti apa yang harus kita lakukan demi kesetaraan gender. Saya kembali saat lagi.